Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Thumma ila kafati awliya'illah min waliyin wa waliyin min masyarikil ardh wa magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu wa kanat arwahuhum musan sayyidil imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti wa Sayyid al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki wa jami' masyayikhina wa muallimina fid din wa walidina wa amwatina wa amwatil muslimin annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yunawwir dhara'ihahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, sehat wal afiah, diberikan keistiqomahan, diberikan hidayah dan taufik sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan rutinitas ibadah mulai dari salat maghrib berjamaah, kemudian beriktikaf, dan sekaligus kita mengisi keberadaan kita di masjid dengan membaca kitab tafsir Jalalain, yaitu tepatnya pada surah Al-Kahfi ayat ke-8 kalau enggak salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas tentang firman Allah yang berbunyi, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Inna, sesungguhnya kami, sesungguhnya Allah, ja'alna, kami jadikan,
ma apa saja alal ardi yang ada di atas muka bumi ini, minal hayawan mulai dari hewan-hewannya, wan nabat dan tumbuh-tumbuhannya, wasyajari dan pepohonannya, wal anhari dan beberapa sungai, wa ghairi zalika dan berbagai macam ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, zinatan lah, dijadikan sebagai perhiasan untuk bumi ini. Jadi biar bumi ini terlihat indah, terlihat hijau, terlihat alami, maka Allah jadikan di atasnya mulai dari tumbuhannya, pepohonannya, sungainya, gunungnya dan seterusnya, biar terlihat indah, karena semuanya itu untuk menghiasi bumi ini. Zinatallah. Semua yang diciptakan Allah di atas muka bumi ini linabluwahum, tujuannya untuk menguji, tujuannya untuk apa? Memberikan cobaan kepada manusia. Linakhtabiran nas, untuk menguji manusia, nazirina ila zalika, yang melihat berbagai macam keindahan dunia itu, ayyuhum, siapa di antara mereka, siapa di antara manusia itu, ahsanu amala, yang paling bagus amal ibadahnya. Siapa di antara manusia yang paling bagus ibadahnya, paling bagus amalnya, paling bagus pekerjaannya, fihi, di dalam dunia. Ai azhad lahu, siapa yang paling zuhud dengan dunia. Jadi dunia ini memang diciptakan oleh Allah untuk menguji manusia. Dan manusia yang dilahirkan di atas muka bumi ini memang makhluk yang diuji. Manusia diuji itu bukan saat dia tertimpa musibah, bukan. Bukan saat dia sakit, bukan saat dia celaka, bukan saat dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan. Justru setiap detik manusia, setiap detik yang dilewati manusia itu semuanya cobaan. Jadi kita sering mengatakan kalau kita lagi rugi, kita lagi sakit, kita merasa, oh saya lagi dicoba, saya lagi diuji sama Allah. Padahal setiap detik yang kita lewati itu semuanya adalah ujian dari Allah. Mulai dari kita sehat, mulai dari kita senang, mulai dari kita kecil, mulai dari kita membuka mata, itu semua adalah ujian. Jadi tidak menunggu kita sakit kemudian kita mengatakan ujian, tapi justru selama kita hidup, kita ini diuji sama Allah. Jadi selama kita hidup itu diuji. Makanya di sini linabluwahum, indahnya dunia itu dijadikan sebagai bahan ujian bagi manusia. Siapa di antara mereka yang paling bagus amalnya di atas muka bumi ini. Jadi mulai kita buka mata itu sudah ujian. Bagaimana kita mengisi hidup kita, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita bermuamalah,
bergaul dengan manusia, itu semua ujian. Jadi tidak ada manusia yang terlepas dari ujian, karena setiap detiknya itu adalah ujian dari Allah. Selama masih hidup, maka selama itu kita masih berada di dalam tahap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna, dan sesungguhnya kami, la ja'iluna, dan sesungguhnya kami ini sungguh menjadikan mereka itu, menjadikan ma'alaiha, apa yang ada di atas muka bumi ini, sa'idan, dia akan menjadi rata, menjadi sa'idan juruzya, sebagai dataran yang rata. Ayyabisan la yambut, dan kalau Allah mau, di atas muka bumi yang awalnya hijau ranau, yang awalnya indah, itu Allah pasti bisa menjadikan semuanya itu kering rata, tidak ada tumbuhan sama sekali. Jadi semuanya itu adalah ujian dari Allah, dan semuanya itu adalah fata morgana. Pada saatnya Allah bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan pada saat berikutnya Allah juga bisa menjadikan itu tanah menjadi rata, kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Am hasibta. Nah, sekarang kita mulai masuk nih cerita tentang Ashabul Kahfi. Am hasibta, apakah engkau mengira? Aidzonanta, apakah engkau mengira, menduga, anna ashabal kahfi, bahwasanya ashabul kahfi, orang yang disebut sebagai penghuni gua, yang terdiri dari pemuda, al-ghari fil jabal, jadi gua yang ada di gunung, warraqimi, dan raqim ini istilah, ay allahu al-maktubu fihi asma'uhum wa ansabuhum. Raqim itu adalah lempengan batu yang di situ tertulis nama Ashabul Kahfi, pemuda yang tidur di gua tersebut. Jadi lempengan tertulis nama mereka dan nasab mereka, bapaknya siapa, kakeknya siapa, itu tertulis di situ. Jadi Raqim. Jadi Raqim ini ada beberapa versi, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Raqim itu nama dari bukitnya. Ada yang mengatakan Raqim itu nama datarannya. Dan ada lagi yang mengatakan Raqim itu nama anjing yang ikut sama Ashabul Kahfi. Jadi banyak versi. Tapi walhasil Raqim, kalau di sini adalah, kalau di dalam tafsir Jalalain adalah lempengan batu yang tertulis nama Ashabul Kahfi. Wa qad su'ila sallallahu alaihi wasallam an qissatihim. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang bagaimana kisah dari Ashabul Kahfi tersebut. Kanu adanya mereka Ashabul Kahfi, qissatuhum fi qissatihim, di dalam cerita Ashabul Kahfi, min ayatina ajaba, sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang ajaib. Jadi apakah kamu mengira
bahwasanya kisah yang terjadi kepada pemuda Ashabul Kahfi itu merupakan kisah yang ajaib? Jadi di sini ada pertanyaan. Apakah engkau mengira? Jadi Nabi menceritakan hal itu kepada sahabatnya dan menggambarkan bahwasanya ini adalah kisah yang ajaib, di mana manusia bisa tidur ratusan tahun masih dalam keadaan hidup, tidak ada kurang satu apapun. 300 tahun menurut kalender Masehi, 309 tahun menurut penanggalan Komariah. Jadi kalau versi matahari dihitung lewat versi matahari, maka 300 tahun. Kalau versi Komariah 309 tahun. Karena Komariah itu lebih cepat. Jadi umur kita itu, umpama umur kita di KTP 40 tahun, itu kalau Komariahnya atau Hijriahnya itu bisa lebih 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi ketika mendengar Ashabul dan menceritakan Ashabul Kahfi ini, di sini Allah memberikan gambaran, apakah engkau mengira cerita tentang kejadian Ashabul Kahfi ini adalah sesuatu yang ajaib? Sesungguhnya itu adalah hal yang biasa. Jadi Allah menegaskan semua yang ada di dalam Al-Quran ini ajaib semua. Tidak hanya Ashabul Kahfi, tapi semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah ajaib semua. Akan dikatakan ajaib kalau itu menurut pandangan manusia. Orang bisa hidup ratusan tahun, tidur ratusan tahun, maka menurut penalaran manusia itu adalah sesuatu yang ajaib. Dinamakan ajaib karena langka. Tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Tapi kalau itu menurut pandangan Allah, menurut ilmunya Allah, hal itu biasa saja. Tidak ada yang mungkin menurut, tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal seperti itu hal yang biasa kalau memakai pandangan ilmunya Allah. Bahkan Allah bisa melakukan hal lebih dari itu. Tapi kalau mengukur dari daya pemikiran manusia, maka orang yang hidup dan tidur ratusan tahun itu adalah sesuatu yang ajaib. Maka di sini ditanyakan oleh Allah, apakah engkau mengira hal seperti itu tentang cerita Ashabul Kahfi adalah sesuatu dari keajaiban yang Allah tunjukkan kepada kalian? Itu adalah bagian kecil, dan masih banyak lagi keajaiban-keajaiban yang Allah akan tunjukkan. Dan ini adalah bagian dari karomah, bagian dari keramat. Jadi keramat itu ada, karena sekarang lagi viral hal-hal yang seperti itu. Kalau yang mengikuti dunia medsos itu akan mengikuti alur cerita tentang bagaimana hal-hal yang di luar kebiasaan, apakah itu tentang sulap, sihir dan seterusnya. Jadi sesuatu yang orang yang mempunyai kelebihan, apakah itu ada? Maka di sini adalah ilmu yang menerangkan tentang keramat. Jadi Ashabul Kahfi ini bagian dari manusia yang mempunyai keramat yang diberikan oleh Allah. Karena pemuda ini bukan termasuk nabi. Ashabul Kahfi ini bukan nabi. Jadi kalau nabi mendapatkan wahyu.
dan mereka adalah maksum. Sesuatu yang ajaib dari Nabi dinamakan mukjizat. Itu yang berkaitan dengan Nabi. Sesuatu yang keluar dari keajaiban, yang keluar dari Nabi, dari para Rasul, itu dinamakan mukjizat. Kayak Nabi Soleh bisa tongkatnya ketika memukul batu keluar onta, itu namanya mukjizat. Bukan keramat, tapi mukjizat. Ketika Nabi Musa tongkatnya membelah lautan, itu namanya mukjizat. Ketika Nabi bisa membelah bulan, itu namanya mukjizat. Ketika Ashabul Kahfi bisa tidur ratusan tahun tidak mati, itu namanya keramat. Karena sesuatu yang luar biasa timbulnya dari manusia biasa, bukan dari Nabi. Maksudnya dari orang soleh, maka itu namanya keramat atau karomah, atau sesuatu yang dihadiahkan oleh Allah kepada orang yang dekat dengan Allah. Jadi Ashabul Kahfi, apakah kalian mengira cerita ini adalah sesuatu yang ajaib? Iz awal fidyatu ilal kahfi, ketika mereka para pemuda itu sudah mulai masuk ke dalam gua. Jam'u fatah, fityah. Fityah itu adalah bentuk jamak dari kata fata. Fata itu artinya pemuda. Wa huwa asyab al-kamil, pemuda yang lagi pemuda yang lagi kuat-kuatnya, umur 18, 20, 25, itu berarti pemuda yang masa-masa sempurna. Khaifina ala imanihim, mereka khawatir dengan keimanan yang ada di dalam hati mereka. Min qaumihim al-kuffar, dari ancaman kaumnya yang semuanya tidak beriman kepada Allah. Ini terjadi pada masa kerajaan Romawi. Jadi saat itu orang yang tidak mau beriman, ini dari Nasrani nih ya. Ashabul Kahfi ini Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa. Jadi pada saat itu orang yang tidak mau mengikuti ajaran penguasa saat itu, mereka akan dihukum. Dan salah satu hukumannya adalah mereka akan dijadikan sebagai tontonan pergulatan antara manusia dengan singa. Gladiator itu kejadian seperti itu. Jadi dibikin pertarungan antara manusia dengan hewan, yaitu kalau enggak singa, harimau. Jadi orang semua akan bersorak-sorak ketika ada manusia kalah dimakan sama singa. Itu mereka lagi senang-senangnya saat itu. Dan pemuda ini merasa terancam keimanannya karena minoritas. Kalau dia tidak mengikuti apa yang menjadi peraturan penguasa saat itu, maka mereka pasti akan dijadikan sebagai tontonan saat pertandingan antara manusia dengan singa. Akhirnya mereka bersepakat, pemuda ini,
para pemuda ini sepakat untuk masuk ke dalam gua. Setelah masuk gua mereka berdoa. Setelah masuk gua mereka berdoa. Wa qalu, nah ini yang doanya sering kita baca. Faqalu iz awal fidyatu ilal kahfi, ketika pemuda-pemuda itu masuk ke dalam gua, mereka berdoa kepada Allah. Faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana, ya Allah, panggilan terdekat hamba kepada Allah itu lafadznya Rabbana. Orang yang pengen merasakan kedekatan dengan Allah, maka dia memanggil Allah dengan kata Rabbana, wahai Tuhan kami. Atina, berikanlah kepada kami, milladunka, dari sisimu, ay min kibalika, rahmah, berikanlah kepada kami rahmatmu. Kenapa yang diminta rahmat? Bukan minta begini, ya Allah berikanlah keamanan kepada kami. Tapi kenapa yang diminta justru rahmah? Ini kalau orang yang mengerti tentang bagaimana berkomunikasi dengan Zat yang Maha Kuasa, maka dia akan bisa memilih kata-kata yang tepat ketika meminta sesuatu. Ketika orang meminta rahmah, berarti segala bentuk kebaikan masuk di dalamnya. Tapi kalau cuma minta Rabbana atina amanan, umpama, ya Allah berikanlah kepada kami rasa aman, maka yang didapat cuma keamanan. Tapi kalau meminta rahmah, Rabbana atina min ladunka rahmah, maka segala sesuatu kebaikan itu akan didapatkan oleh orang yang berdoa. Ketenangan itu masuk dalam rahmat. Keamanan itu masuk di dalam rahmat. Sehat itu rahmat. Pokoknya semua yang baik itu rahmat, masuk dalam rombongan atau masuk dalam gerbongnya rahmat. Taufik itu rahmat. Orang bisa ibadah itu rahmat. Ketenangan, kenyamanan itu bagian dari rahmat. Jadi ketika orang minta Rabbana atina min ladunka rahmah, berarti segala kebaikan itu diminta oleh hamba tersebut kepada Allah. Jadi rahmat itu bukan hanya kasih sayang, tapi segala hal yang menenangkan, yang menenteramkan, yang mengenakkan, yang mendatangkan kebaikan itu rahmat. Makanya Ashabul Kahfi meminta Rabbana atina min ladunka rahmah. Karena orangnya pandai di dalam berdoa, maka Allah bukan hanya memberikan keamanan saja, tapi juga penjagaan. Diberikan ketenangan, ketentraman, sehingga tidurnya pulas, gak bangun-bangun. Orang bisa tidur pulas itu kalau dia merasakan ketentraman, kenyamanan. Orang kalau pikirannya kusut, sampai pagi nggak bisa tidur. Kita semua pasti ngerasain seperti itu. Lagi banyak pikiran, lagi sumpah, itu kita mau tidur bolak-balik doang. Balik kanan, balik kiri, terlentang, balik kanan, nggak bisa tidur. Keluar kamar, keluar rumah, nongkrong, balik lagi ke kamar, nggak bisa tidur. Itu karena nggak dapat rahmah, nggak dapat ketenangan. Tapi kalau orang mendapatkan rahmah, maka ketenangan, kenyamanan itu akan didapat, sehingga orang itu bisa tenang hidupnya.
Tidak salah kalau kita habis sholat atau habis apa saja kita berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita kembali ke ayat sebelumnya tadi. Iz awal fityatu. Yang disebut di sini adalah pemuda. Karena segala perubahan dunia itu diawali oleh pemuda. Jadi kalau bapak-bapak itu sudah tidak masuk dalam cerita. Kebanyakan perubahan itu dimotori oleh pemuda. Sehingga yang disebutkan di sini pun adalah pemuda. Orang yang beriman kepada Nabi pertama kali adalah para pemuda. Mulai dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia umur 40-an, 40 ke bawah lah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali masih ABG lagi. Mereka itu paling mudah untuk menyerahkan hidupnya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa bisa begitu? Karena pemuda itu hidupnya masih panjang dan dia belum banyak pertimbangan, belum banyak amanah yang dipikul, belum banyak tanggung jawab yang diemban, sehingga mereka itu ketika diajak untuk beriman, mereka tidak memikirkan hal lain. Beda dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan tokoh-tokoh Quraisy saat itu, mereka yakin bahwa Nabi ini Muhammad ini adalah Nabi, itu mereka yakin. Tapi mereka memikirkan popularitasnya, reputasinya, kedudukannya di tengah masyarakat. Kalau saya beriman kepada Muhammad, bagaimana nanti kedudukanku sebagai tokoh masyarakat? Apakah saya nanti akan menjadi tokoh masyarakat lagi atau tidak? Itu pertimbangan orang dewasa. Orang tua itu pemikirannya sudah lain dibanding pemuda. Jadi orang tua itu pemikiran, karena mereka orang tua kebanyakan sudah punya jabatan barangkali, sudah menjadi tokoh masyarakat, sudah menjadi orang terpandang. Pokoknya kenikmatan dunia sudah dirasakan. Sehingga karena sudah menikmati manisnya dunia, dia susah untuk melepaskan dunia tersebut. Sehingga orang-orang tua itu agak susah kalau diajak untuk berubah. Makanya yang merubah segala sesuatu itu pemuda. Karena mereka belum ada beban. Apalagi pemuda umur 20-an, anak belum punya, istri belum punya, kekuatan masih ada. Jadi pertimbangannya itu nggak banyak, pertimbangannya nggak banyak sekali. Beda dengan orang tua, pemikirannya sudah banyak lagi. Bagaimana masa depan anak cucu saya, bagaimana usaha saya, bagaimana jabatan saya ini, apakah harus saya pertaruhkan? Yang sekian lama saya rintis, itu pertimbangan orang dewasa, sehingga agak sulit ketika mereka diajak untuk berubah. Yang mudah diajak berubah itu adalah pemuda. Makanya di sini iz awal fityatu, pemuda yang mempunyai keimanan kuat, dia berani berontak. Tapi karena dia tidak mempunyai kekuatan, akhirnya menyelamatkan diri.
Jadi kayak kita yang sudah mulai, mungkin yang ada yang 40 tahun ke atas, pasti agak ada pemikiran. Kalau umpama kita diajak kepada hal yang berbeda, kita akan mikir bagaimana ini, kira-kira kehidupan saya nanti bagaimana, anak istri saya itu bagaimana nanti. Kalau sudah punya jabatan, kira-kira jabatan saya itu bakalan hilang nggak kalau saya ikut dia. Itu pertimbangan manusiawi. Sehingga kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu, mereka berat sekali meninggalkan ketokohannya di tengah masyarakat. Lebih baik dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad daripada dia kehilangan reputasinya. Kehormatannya itu khawatir hilang, sehingga tidak mau beriman. Itu adalah penyakit yang barangkali sering kita lihat. Kenapa pejabat itu susah dinasihati? Itu karena mereka punya jabatan. Kalau anak muda dinasihati gampang sekali. Anak muda itu dinasihati yang baik-baik gampang sekali. Untuk mengajak mereka melakukan sesuatu itu mudah sekali. Yang penting difasilitasi, dibimbing, jalan. Itu pemuda. Tapi kalau orang tua, wah susah. Ngumpulinnya aja susah. Ngumpulinnya susah, apalagi membikin gerakan susah lagi. Makanya pemuda itu hal yang luar biasa. Manusia yang dibanggakan oleh Allah kepada malaikat adalah pemuda. Lihatlah wahai malaikat, anak muda itu, mereka meninggalkan syahwatnya untuk mendapatkan keridhoanku. Jadi Allah membanggakan orang yang pada masa mudanya mau rela untuk meninggalkan kesenangan duniawi untuk mendapatkan keridhaan Allah. Maka disitulah pemuda manakala diarahkan kepada hal yang baik, maka segalanya akan bisa teratasi. Tapi kalau tidak diarahkan, maka kesananya akan tidak baik. Man syabba syaba alaih. Siapa yang masa mudanya seperti itu, maka tuanya ya seperti itu. Man syab apa itu? Man syaba alaihi mata alaih. Siapa yang mudanya seperti itu, nanti matinya juga seperti itu. Ada yang bilang seperti itu. Makanya masa muda itu juga menentukan bagaimana kehidupan setelahnya. Jadi alangkah baiknya ketika kita punya anak muda, kita didik, kita bimbing, kita arahkan, kita fasilitasi, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi pemuda yang baik. Karena mereka kalau sudah baik, masa depan masyarakat itu akan menjadi baik. Hayy lana min amrina rasyada. Kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bisa memberikan manfaat. Kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.